Prime, podcast for curious mind. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Disko, diskusi psikologi. Halo Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan kantor berita radio KBR bareng Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Apa kabar nih Warriors semuanya? Jangan lupa untuk jaga kesehatan selalu ya. Dan hari ini ada Mine dan juga ada Don. Dan Don, gue pingin banget ngasih tahu kalau gue habis aja goal project-an. Goal project-an? Iya, happy dong. Happy gak sih buat gue? Pantesan itu baru ya handphonenya. Keren banget sih. Enggak, HP enggak baru. Ini pinjeman. HP minjem. Tapi kadang-kadang gue suka ngeliat tuh kasus-kasus, mungkin bukan kasus ya, tapi kayak kejadian dimana ternyata kita udah tunjukin kita punya HP baru lah, baju baru, segala hal yang serba baru atau mungkin branded, tapi ternyata usut punya usut itu tuh pinjeman. Jadi kayak flexing gak sih kalau bahasa sekarangnya gitu ya? Lu pernah ngalamin atau pernah ngeliat berita-berita yang kayak gitu gak sih Don? Pamer. Iya, bahasa gampangnya tuh sekarang flexing. Kayak lu jadi anak milenial lah, makanya kita semua sudah punya istilah-istilah yang lebih kekinian gitu. Pertanyaan lo tadi itu ngalamin, ngerasain, atau malah melakukan flexing? Semuanya deh. Mungkin kalau mau kan juga lo nggak perlu malu sih, ya nggak sih? Kita kan safe space di sini. Pernah banget lah. Oke, tapi kenapa sih lu tuh mau melakukan flexing gitu? Oh, ini gue gak tahu jawabannya benar atau salah. Tapi gak ada yang benar, gak ada yang salah ya. Iya Nggak sih. di disco ini semua Ingat, safe space ya. Gue cuman pengen ngebales orang yang sudah ngelakuin itu. Gitu loh. Oke, jadi ini bentuknya pembalasan. Berarti ada orang lain yang Pembalasan. mulai duluan gitu. Iya, Tapi lo- tapi Mm-mm. kadang ya emang karena pengen pamer aja gitu. Oke, jadi Hasil kadang-kadang kerja keras gue ya udah terus gue pamerin. Emang kenapa? Gitu. nggak apa-apa, takut TBL. Tapi gue jadi penasaran. Kalau tadi lo bilang itu bentuknya pembalasan, berarti gue juga pengen tahu nih kira-kira orang dari awalnya tuh bisa punya tujuan flexing apa ya? Apakah emang semua orang kayak yang lo lakukan gitu, emang pengen kasih tahu aja hasil kerja keras gue atau enggak gitu nggak sih? Jadi selagi kita berdiskusi sekarang begini nih ya, kita juga sekaligus mengundang kali ya dari sisi psikologis. Nanti kita bakal bahas bersama Kak Aris Yulianto, SPC MPC selaku Kepala Prodi Psikologi Fakultas Humaniora dan Bisnis Universitas Pembangunan Jaya. Halo Kak Aris. Halo, apa kabar Mine, Don? Hai Karis. Baik, Nah, baik. tadi Mini bilang pertanyaannya ke gue tuh Kak, lu pernah ngalamin, ngerasain atau ngelakuin flexing gitu kan? Tapi sebenarnya flexing itu apa sih Kak? Tadi kan gue bilang gue ngelakuin itu hanya untuk ngebalas orang yang sudah pamer gitu. Gue juga bisa gitu loh. Iya. Tapi kalau dari Etinya sendiri sebenarnya flexing itu apa? Oke ya, kalau flexing ya mungkin kalau cari sekarang definisi di kamus tidak ada, karena mungkin ini istilah baru ya. Jadi kalau bisa menangkap dari apa yang dibicarakan selama ini gitu, flexing itu sebetulnya pamer, benar tadi Don, pamer khususnya untuk barang-barang mewah gitu, atau bisa juga bukan barang mewah tapi pamernya dari hasil kegiatan di mana perilaku konsumsinya itu, belinya itu harganya mahal gitu ya. Jadi sebetulnya di luar istilah flexing itu udah dari dulu udah ada namanya conspicuous consumption atau konsumsi mencolok. Jadi memang beli barang itu tujuannya bukan untuk dipakai tapi untuk pamer di depan umum gitu. Jadi sekarang aja trennya namanya flexing. Kok dulu perilaku konsumen ada namanya seperti itu gitu. Oke. Tapi yang membuat seorang melakukannya apa tuh Kak Aris? Bener Oke. gak kalau memang karena gue pengen balas dendam aja gitu? Oke, ya alasannya ya bisa macam-macam gitu. Tadi paling utama pamer, tapi kenapa sih orang mau pamer? Tadi kalau Don bilang balas dendam ya mungkin bisa ya. Istilahnya mungkin buat kompetisi, persaingan, bersaing orang itu bisa, gue juga bisa begitu. Itu juga bisa menjadi alasan melakukan flexing. Yang kedua bisa jadi mungkin orangnya itu punya self esteem yang rendah sehingga dengan melakukan flexing tuh harapannya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Oh ternyata dia begini, oh ternyata dia hebat juga ya, bisa juga seperti itu gitu. Alasan yang kedua.
Yang ketiga bisa juga mungkin dia mengalami yang namanya insecure gitu. Dia punya kekurangan atau kelemahan, dia tutupi dengan melakukan flexing. Jadi kelemahan atau kekurangan dia tadi tuh jadinya tidak terlihat, tapi yang barang-barang dipamerkan tadi itu malah jadi terlihat gitu. Itu untuk mengatasi insecure. Kira-kira kalau secara umum sih 3 itu sih, Don. Kenapa orang melakukan flexing? Berarti kalau dari 3 hal tadi tuh sebenarnya Mm-mm. flexing merupakan hal yang wajar atau enggak sih, Kak? Karena range dari flexing itu aja tuh jadi luas juga ya. Ada yang orang ngasih foto selfie tuh padahal pengen lagi feeling good gitu misalnya, tapi orang lain mungkin bilangnya ah pamer rambut baru gitu. Jadi Mm-mm. jadi bisa dua sisi, terus jadinya apa yang wajar dan apa yang nggak wajar gitu akhirnya. Jadi sebetulnya kalau flexing yang tadi tujuannya pamer sih sebetulnya nggak wajar ya. Jadi beda nih mungkin antara tujuan kita pamer tadi misal Mina punya handphone baru kemudian memang tujuannya pamer dengan tujuannya untuk menunjukkan ini prestasi gue proyeknya goal itu jadi beda. Jadi kalau flexing tujuannya pamer sebetulnya nggak wajar, tapi mungkin orang lain anggap kita flexing tapi sebetulnya bagi kita sendiri untuk menunjukkan ini prestasi saya loh, ini yang sudah saya dapatkan loh, itu boleh-boleh saja sih sebetulnya begitu. Kalau tadi kembali ke mana pengertian tadi yang flexing, kalau misal cuma sekedar selfie tapi tidak ada barang mahalnya sebetulnya nggak termasuk flexing ya. Kalau cuma misal foto gitu kan, lagi feeling good foto sebetulnya bukan flexing karena tidak ada barang mahal yang kemudian ditampilkan gitu. Itu sebetulnya ini. Jadi berarti flexing itu emang ketika intensi alias apa ya niatan gitu ya dari diri sendiri tuh emang udah mau nih gini Ya, gini barang nih bagus nih mahal nih gitu kayak ya, gue yang punya benar. nih gitu. Nah itu berarti Mm-mm. flexing. Gimana Don? Kemarin lo kayak gitu Hmm. nggak? Iya kan udah gue bilang tadi di awal sebenarnya gue cuma pengen ngasih tahu ini hasil kerja keras gue sebenarnya gitu kan. Gue nggak tahu orang nganggap itu flexing atau enggak gitu. Enggak Tapi lah. secara nggak sadar ya gue flexing gitu. Itu ngaruh nggak ke mental kita? Malah gue bilang tadi kan gue nggak sadar kalau itu flexing ternyata gitu loh. Mm-mm. Menurut orang apaan sih si Don flexing mulu handphone begitu aja gitu. Ya, kalau tadi bilang pengaruh ya mungkin tadi kenapa sih Don misalnya apa namanya pamer barang baru karena hasil dari kerja kerasnya, ya bisa jadi dampaknya adalah Don menjadi ya self esteemnya tergede dia meningkat kan, oh ini kok udah bisa loh gitu, selama ini belum tapi ternyata bisa begitu kan, di luar tadi alasannya istilahnya apa mau balas dendam atau mau bersaing itu salah satunya begitu. Tapi ingat juga ada juga pengaruhnya ke hal yang jeleknya ya begitu. Ya. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Ah, Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. ya. Nah itu Jadi ngaruh komentarnya ke bagian situnya, ke diri iya sendirinya gitu. Kita iya jadi ngerasa nggak nyaman kalau kita nggak flexing iya gitu. benar. Tapi ntar deh, Garis. Misalnya Ya. tadi kan ini self esteem. Kalau gue, ini kan hasil kerja keras gue gitu. Mm-mm. Gue harus pamerin, tetap aja namanya flexing toh, Iya gitu kan? iya. Kalau tujuannya pamer. Oke. Jadi kira-kira kalau kita ngomongin flexing ada nggak sih dampak positifnya dari flexing? Karena kan kita udah bahas ya tadi dikit-dikit negatifnya Ya. orang jadi insecure atau jadi iri dengki mungkin atau jadi ada yang pengen membalas gitu ya nggak habis-habis berkompetisi. Tapi positifnya ada nggak nih Kak dari flexing itu sendiri? Oke, tadi sempat disinggung tadi berarti orang yang melakukan flexing mungkin menjadi self esteemnya jadi meningkat ya. Tadi misalnya, wah nggak punya apa-apa, tapi karena kerja keras kemudian punya barang sedikit mahal gitu, mewah begitu, bisa meningkatkan self esteemnya. Tapi bisa juga kemudian positifnya adalah menjadi termotivasi begitu. Wah, berarti kerja keras bisa menghasilkan barang yang begini ya. Gua berusaha kerja yang lebih keras lagi deh, gitu. Itu juga hal yang positif. Bisa juga kemungkinan ketika kita posting di media sosial begitu atau ya tadi istilahnya pamer, kemudian bisa jadi kita membangun atau ada orang yang kemudian istilahnya berkontak dengan kita, membangun jaringan atau koneksi. Misalnya punya apa namanya, oh, ternyata dari proyek itu atau bisa beli mobil mewah begitu ya. Mungkin oh ikut komunitas mobil mewah yuk gitu kan. Itu juga bisa sebetulnya atau misalnya oh ternyata dia punya keahlian dalam bidang ini, kita ajak yuk gitu misalnya, oh nanti diajak nanti ada proyek lain, bisa juga sebetulnya itu salah satu dampak yang positifnya begitu.
Tapi gimana nih Karis kalau Hmm. sama orang-orang yang sering ke-trigger melihat orang flexing? Hampir sama kayak gue sih kemarin ya, Oke. pengen balas dendam, tapi ini lebih ke jatuh iri dengki. Itu masuk iri dengki nggak sih, Mina? Gue bingung deh. Jadi kan Gimana yang ya? Awalnya iri kalian dengki terus jadi termotivasi gitu. Jadi dari yang awalnya negatif berubah menjadi positif atau gimana tuh Kak nah Aris? ini gimana nih kondisi mentalnya Karis? Oke, ya sebetulnya harapannya tadi ya kalau melihat orang kemudian flexing, ya harapannya orang yang melihat bagusnya jadi termotivasi juga gitu, jadi pengen punya barang itu dengan kerja keras. Tapi malah kayaknya sering kali kalau di sekarang itu jadi negatif ya, jadi apa bahasanya julid gitu ya, jadi iri gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu kenapa mereka kemudian yang melihat orang lain flexing itu menjadi seperti iri, benci atau dengki gitu ya. Jangan-jangan mereka juga mengalami yang situasi tadi sama insecure ya. Mereka memiliki kelemahan atau keterbatasan sehingga ketika ada orang yang ya mereka anggap itu pamer itu merekanya jadi tertrigger untuk ya jadi iri atau bahkan bisa jadi menjelek-jelekan begitu. Atau juga tadi self esteemnya rendah bisa jadi seperti itu begitu. Jadi negatifnya bisa jadi karena dua hal itu ya. Berarti kalau emang dirasakannya perasaan yang kuat gitu ya kayak iri, dengki itu pasti mempengaruhi kondisi mentalnya jadi ya nggak baik juga gitu karena Iya, insecure jadi iya. makin gede dan seterusnya. Supaya kita bisa Mm-mm. mengeliminasi lah rasa-rasa iri dengki ini. Gimana sih cara mengatasinya? Pasti selama ini kita taunya yaudah deh nggak usah dilihat, di hide aja story-nya, di unfollow atau di block aja gitu kan. Mm-mm. Atau nggak usah main sosmed lagi. Tapi ya itu kan cara-cara yang instan dan mungkin nggak seterusnya bisa dilakukan gitu ya. Ya. Jadi gimana nih cara mengatasinya supaya orang-orang yang tanda kutip kurang kuat gitu melihat orang lain flexing supaya mentalnya nggak ikutan ke bawah-bawah jadi negatif gitu. Oke, ya. Kalau ada orang yang merasa itu, sebetulnya pertama adalah dia harus sadar dulu bahwa itu mengganggu gitu. Nggak kuat itu jadi mengganggu pikiran, mengganggu aktivitasnya. Ya memang tadi paling instan, paling gampang adalah ya udah kalau di media sosial lihat orang flexing ya udah batasi media sosial atau unfollow aja begitu ya. Tapi tadi instan. Kalau mau yang mungkin lebih dalam, maksudnya lebih lama adalah ubah cara berpikir kita, ubah mindset kita gitu. Bukannya kemudian kita menjadi iri atau dengki terhadap orang lain yang kayaknya punya barang mewah dipamerkan di media sosial, tapi ubah itu menjadi sesuatu yang membuat kita termotivasi begitu. Oh ternyata Don tadi bisa loh punya handphone bagus atau punya barang mewah yang bagus lah. Ubah menjadi gimana caranya supaya bisa seperti Don begitu ya. Entah mungkin harus baca-baca, belajar atau apa gitu. Jadi supaya tidak menjadi negatif, ubah menjadi sesuatu yang positif tadi. Ubah menjadi motivasi untuk seperti orang tersebut begitu ya. Dengan kerja kerasnya, dengan dia punya keahlian atau yang lain seperti itu kalau menurut saya. Oke Kak Aris, thank you banget. Tapi obrolan kita tentang flexing belum selesai. Kita akan melanjutkannya setelah break yang satu ini ya. Disko, diskusi psikologi. Oke Google, cariin apa yang lagi trending sekarang dong. Yang lagi viral, yang lagi hits. Aduh, kamu ini tahunya cuma nyur doang. Lah, dia nolak. Aku bilangin Siri nih. Ya sudah jangan ngambek dong. Kamu cukup buka kbrprime.id lalu cari what's trending. Semua dibahas tuntas dengan narasumber yang kredibel, jadi bisa buat referensi kamu. Wah iya nih, keren banget ya. Setiap hari lagi. Betul, dari Senin sampai Jumat. Jangan lupa hanya di kbrprime.id atau di aplikasi podcast lainnya. Makasih ya Mbah Google. Hei kamu ini, saya masih gadis, kenapa dipanggil Mbah? KBR Prime, podcast for curious mind. Come on yo, buat yang suka nyebar hoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar Hoax, jangan langsung disebar kabar yang hoax, kalau mau tahu kabar bener atau hoax, dengerin cek fakta yang pasti bukan hoax, dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan hoax. cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax, Sudah cukup hoaxnya? hoax, Cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo. KBR Prime, podcast for curious mind. Disko, diskusi psikologi.
Warriors, kita lagi lanjutin ngobrol seputar flexing. Karena kita lagi ngomongin tadi terakhir tuh tentang social media ya. Kak Aris pengen nanya deh, social media sendiri tuh jadi semacam pemicu yang sangat signifikan gitu gak sih dalam munculnya fenomena flexing di sekitar kita saat ini? Oke, ya. Memang media sosial kalau menurut saya ini andilnya cukup besar ya terhadap fenomena flexing. Kalau tadi saya bilang sebetulnya fenomena flexing udah lama, tapi dengan media sosial kita kan gampang ya. Posting detik itu juga bisa posting, orang lain bisa lihat begitu. Tadi kayak contoh tadi Don kok jadi kayak bisa ngebales. Nah, jadi orang mungkin berlomba-lomba untuk flexing juga begitu. Bahkan juga tidak hanya instan, tapi media sosial nggak terbatas waktu ya dan tempat juga. Orang yang mungkin ada di belahan dunia mana begitu kemudian juga bisa kita lihat atau bahkan mereka juga bisa posting, kita bisa lihat gitu, terutama dalam flexingnya itu kemudian memicu atau bahkan tadi saya bilang andil cukup besar membuat orang kenapa jadi flexing gitu, bahkan ada juga yang ikut-ikutan begitu. Tapi kalau gini nih Kak Aris, kita kan nggak bisa menghindari yang namanya flexing ini lagi ya, karena itu udah diserang dari berbagai penjuru, mulai dari medsos gitu ya, kita nggak punya satu medsos. Nah, apa atau gimana nih cara menahan diri untuk okelah kita nggak flexing berlebihan? Nggak menahan diri ya. Tadi sebetulnya pemikirannya begini, sebelum kita istilahnya memamerkan barang-barang gitu mewah, terutama di media sosial, kita pikir dulu sebetulnya ya, sebelum bertindak ini sebetulnya apa maksudnya, apa tujuannya begitu ya. Kalau untuk pamer ya kalau bisa jangan dulu lah, gitu, janganlah. Tapi kalau memang menunjukkan kerja keras ya boleh gitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga pikirkan dampaknya orang lain dengan gua nanti flexing ini di media sosial gitu. Itu sebetulnya orang lain nanti akan gimana gitu, akan melihat sesuatu yang jadi positif atau sesuatu yang negatif. Kalau yang negatif ya jangan gitu, bahkan jadi malah menimbulkan apa, orang lain jadi iri atau jadi julid atau bahkan ikut-ikutan juga begitu. Nah itu menurut saya itu yang bisa dilakukan supaya istilahnya membatasi flexing lah, kira-kira gitu. Jadi kalau bisa minta quote dari Kak Aris nih, flexing lah sewajarnya atau seperti apa nih Kak? Coba kata-kata yang bisa menguatkan diriku ini yang suka iri dan dengki ini Kak Aris. Ya, flexing sewajarnya berarti flexing itu bukan untuk pamer barang mewah, tapi boleh untuk menampilkan hasil kerja keras atau prestasi yang kita miliki gitu. Itu boleh dilakukan. Itu mungkin ya kalau dari saya. Bungkuslah dengan cara menginspirasi gitu ya. Ya. Ada gitu ya. Cuaks lagi. Oke, terima kasih Kak Aris yang sudah bersedia untuk sharing pengetahuannya Kak Aris tentang flexing di episode kali ini. Dan episode kali ini juga merupakan hasil kerjasama dengan Universitas Pembangunan Jaya. Terima kasih juga nih buat kamu yang udah mau mendownload dan mendengarkan podcast ini. Dengan mendengarkan podcast ini, semoga kita bisa membantu ya menghapus stigma di masyarakat tentang flexing tuh ya. Lebih peduli juga terhadap orang-orang di lingkungan sekitar. Dan tentunya juga jangan lupa untuk selalu menyayangi jiwa sendiri. Sampai ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Dengarkan di kbrprime.id ya. Gue Don. Gue Mine. Pamit undur diri dulu. Bye-bye. Bye-bye. Disko, diskusi psikologi.